Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke penilaian harian kelas 1 fikih bab 5. Aku bisa tayamum. Ini petunjuk pengerjaan soalnya. Soal diberikan 20. Kemudian ada pembahasannya. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng. Oke, kita masuk. Nomor 1. Ketika tidak ada air untuk menghilangkan hadas, kita dapat melaksanakan apa? A. Wudu, B. Mandi, C. Tayamum. Apa coba jawabannya? C. Jawabannya adalah kita melaksanakan tayamum, ya. Jadi kalau tidak ada air kita laksanakannya tayamum. Jadi kalau sakit kemudian tidak ada air, musim kemarau yang panjang adanya cuma air minum aja, kita boleh tayamum. Nomor 2, apa yang masih dengan hadas keadaan tidak suci? B. Air untuk berwudu, atau C. Kotoran kucing. Hadas apa nih? Coba hadas itu apa? Apa ya jawabannya hadas itu ya? Hadas beda loh dengan najis ya. Apa nih coba? Hadas itu artinya keadaan tidak suci. Misalnya sudah buang air kecil, sudah buang air besar, sudah pingsan, sudah tidur, maka kita tidak suci. Itu namanya hadas ya. Nomor 3, tayamum menggunakan apa? A. Tanah basah, B. Tisu kering, atau C. Debu yang suci. Tayamum menggunakan apa coba? Apa ya jawabannya ya? Coba tayamum menggunakan apa? Jawabannya adalah C. Debu yang suci. Jadi ketika kita bertayamum kita menggunakan debu yang suci, artinya tanah yang kering, bukan tanah yang basah, dan dia harus terhindar dari kotoran burung, kotoran kucing. Itu. 4, tayamum boleh dilakukan apabila A. Sakit, B. Malas, atau C. Takut ke kamar mandi. Ayo coba dipikirkan, tayamum boleh kita lakukan apabila apa? Apa ya jawabannya ya? Coba dipikirkan. Jawabannya adalah ketika kita sakit. Jadi kalau ketika sakit, demam, kena air, menggigil, sakit, maka kita boleh melakukan tayamum seperti itu ya. Jadi kalau sedang sakit boleh kita tayamum, tidak usah berwudu. Nomor 5, rukun tayamum ada berapa? Coba, ada 4, ada 5, atau ada 6? Coba rukun tayamum ada berapa ya? Apa ya coba jawabannya ya? Rukun tayamum ada berapa nih coba? Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah kita berniat, kemudian mengusapkan debunya ke wajah, mengusapkan debunya ke tangan, kemudian harus dilakukan secara tertib. Jadi ada 4 rukun tayamum itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6, rukun tayamum yang pertama adalah apa? A. Membaca basmalah, B. Berniat, atau C. Mengusap wajah. Ayo coba dipikirkan, rukun tayamum yang pertama apa? Apa ya jawabannya ya? Rukun tayamum yang pertama ya, apa ya jawabannya? Jawabannya adalah kita harus berniat terlebih dahulu. Niatnya untuk niat tayamum, jangan niat yang lain. Niat wudu, ya niat sholat jangan. Tetapi kita harus berniat dulu untuk mau melaksanakan tayamum. Nomor 7, rukun tayamum yang terakhir apa? A. Niat, B. Tertib, atau C. Mengusap wajah. Rukun tayamum yang terakhir. Yang terakhir apa coba yang terakhir? Apa ya jawabannya ya? Rukun tayamum yang terakhir ya? Apa ya? Jawabannya adalah harus tertib. Tertib itu harusnya berurutan. Jadi niatnya dulu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan, baru kita laksanakan secara berurutan. Jangan mengusap wajah dulu baru niat ya, tapi harus berurutan. Nomor 8, manusia diciptakan Allah dari apa? A. Api, B. Tanah, atau C. Air? Ayo coba dipikirkan, manusia diciptakan Allah dari apa? Api, tanah, atau air? Apa ya jawabannya ya? Ya, coba dipikirkan ya. Jawabannya adalah manusia itu diciptakan Allah itu dari turab. Turab itu artinya tanah ya. Kalau jin dari api, kalau malaikat dari cahaya. Nah, manusia, binatang, tumbuhan itu semuanya terciptanya dari tanah. Nomor 9, tayamum sebaiknya menghadap kemana? Bawah, kiblat, atau barat? Coba sunahnya tayamum itu kemana menghadapnya? Apa coba dipikirkan ya. Sunnah tayamum kita harus menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Kiblat itu artinya kita menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu kalau dari Indonesia berarti ya kemungkinan itu ke sebelah barat ya. Jadi ke kiblat. 10, saat tayamum kita mengusap tanah sampai mana? Pergelangan, pangkal, atau sikut? Saat tayamum kita mengusap tanah sampai ke bagian mana nih di tangannya? Apa ya jawabannya ya? Coba dipikirkan nih. Apa jawabannya?
Jadi kita mengusap tanahnya itu di bagian tangan itu sampai ke sikut. Jadi dari punggung tangan masuk ke sikut, nanti diputar. Nanti masuk ke bagian dalam tangannya. Seperti itu. 11. Tayamum boleh dilakukan saat di bawah ini kecuali sakit demam, tidak ada air atau saat bermain. Ada kata kecualinya. Apa ya jawabannya ya? Kecuali saat apa nih? Saat bermain. Jadi tayamum itu boleh dilakukannya itu kalau sakit, kalau tidak ada air. Kalau bermain ya nggak boleh, harus berwudu ya. Tidak boleh kita melaksanakan tayamum. Karena tayamum itu kalau sakit. 12. Air akan sulit diperoleh pada musim apa? A. Hujan, B. Dingin, atau C. Kemarau. Air biasanya sulitnya pada musim apa ya? Apa coba jawabannya? Apa ya? Air itu susahnya itu saat musim kemarau. Jadi ada dua musim di Indonesia, ada musim hujan, ada musim kemarau. Biasanya kalau musim kemarau kan jarang hujan, airnya jadi sedikit ya. Jadi kita kesusahan air. Kalau kita tidak menemukan air boleh tayamum. 13. Tayamum adalah bukti apa? Kasih sayang Allah, Allah Maha Besar apa Allah Maha Esa? Coba dipikir ya. Bukti apa ya tayamum itu ya? Apa ini? Coba nih. Tayamum itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi Allah memudahkan urusan kita, namanya rukhsah. Jadi kalau tidak ada air, sedang sakit, kita jangan dipaksakan pakai air, tapi kita boleh melaksanakan tayamum. 14. Tayamum sebaiknya dilakukan dari anggota yang sebelah mana? Kiri, bawah, atau kanan? Apa coba tayamum dilakukannya dari anggota yang sebelah mana nih? Ayo coba dari sebelah mana tayamum? Dari sebelah kanan. Pokoknya semua perbuatan baik kita lakukan dari sebelah kanan. Kalau yang buruk, yang jelek kita lakukan dari sebelah kiri. Masuk kamar mandi berarti sebelah kiri, keluar kamar mandi berarti masuk pakai kaki yang kanan. 15. Anggota badan yang diusap tanah saat tayamum adalah sebagai berikut. Rambut, B. Wajah, C. Tangan. Yang diusap tanah saat tayamum kecuali apa? Apa ya jawabannya ya? Kecuali rambut. Jadi rambut itu tidak usah, karena yang rukun tayamum itu adalah hanya wajah, kemudian tangan ya. Jadi tidak usah rambutnya dikasih debu, nggak usah ya. Cukup wajah sama tangan. 16. Urutan tayamum yang benar. A. Niat mengusap wajah, mengusap tangan. B. Mengusap tangan, niat mengusap wajah. C. Mengusap wajah, mengusap tangan, atau niat. Ayo coba urutannya betul apa ya? Urutan tayamum yang betul apa? Jawabannya adalah A. Niat dulu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Jadi harus berurutan. Ini yang kita namakan sebagai tertib ya. Oke lanjut. 17. Setelah menempelkan tangan ke debu yang suci, disunahkan untuk apa? Menepuknya 1 kali, menepuknya 3 kali, atau langsung diusapkan ke wajah? Apa coba jawabannya ya? Berapa kali nih? Menepuknya cukup 1 kali saja, atau boleh juga ditiup si debunya. Jadi jangan debu yang kotor, yang tebal kita langsung oleskan di wajah kita sama tangan kita, jangan, tapi kita tepuk dulu 1 kali atau kita tiup. 18. Debu yang suci artinya A. Tanah yang tidak mengandung najis, B. Tanah yang tidak mengandung debu, atau C. Tanah yang mengandung lumpur. Debu yang suci apa artinya? Apa ya jawabannya ya? A. Tanah yang tidak mengandung najis. Jadi harus kita perhatikan tanahnya itu jangan mengandung kotoran. Misalnya ada kotoran cicaknya, jangan ya. Atau ada kotoran kambingnya, jangan. Tapi harus tanah yang tidak mengandung najis. 19. Tanah yang kita gunakan saat tayamum harus apa? Banyak, sedikit, atau suci? Apa? Tanah yang kita gunakan saat tayamum harus banyak, sedikit, atau suci? Apa ya jawabannya ya? Coba dipikirkan. Jawabannya adalah harus suci ya. Jadi tanah yang kita gunakan itu harus tanah yang suci, terbebas dari kotoran ya, terbebas dari najis gitu. Lanjut. 20. Apa yang terjadi saat selesai tayamum kita menemukan air yang banyak? A. Kita lanjutkan sholatnya. B. Harus berwudu, atau C. Harus minum? Kalau kita tayamum apa ya jawabannya ya?
Jawabannya adalah kita harus berwudu. Jadi ketika kita tayamum kemudian kita menemukan air, maka kita harus berwudu ya. Alhamdulillah, sekarang aku menjadi tahu. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bunyikan lonceng. Assalamualaikum.